sekitar 2 juta. Padahal teman saya dulu yang Jakarta itu yang kolektor, dia nawar 90 juta aja nggak saya kasihkan, karena pesennya guru saya, pesennya bapak saya juga aja sampai ini barang kucil rawamu. Akhirnya saya larang itu 2 karung. 2 karung dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur pecinta Tosanadi semuanya, pada kesempatan hari ini di sini saya suan ke dalam Pak Huda. Kalau panjenengan lihat di videonya bahwasanya Pak Huda ini juga seorang kenapa Pak? Lek ngarani Pak. Petani. Boten. Seorang tokoh masyarakat yang luar biasa. Tetapi di sini beliau memiliki keris yang istimewa. Nanti kita akan sedikit sarasean dengan beliau. Sebenarnya kok bisa seperti ini tuh? Bagaimana, Pak? Nggih. Saya dulu dikasih bapak saya sejak saya SMP kelas 2. SMP kelas 2? SMP kelas 2. Itu saya dikasih bapak itu jalak sinom. Jalak sinom? Iya, sinom robyong, kamarogan. Kamarogan, dan itu waktu itu ya nggak tahu apa-apa. Ini keris apa nggak tahu, saya simpen aja. Termasuk ini juga dikasih bapak, dan ini juga dikasih bapak. Oh, berarti gini, memang dari keluarga ini sudah ada terah pusakanya ya? Iya, bapak itu pecinta Tosangaji, bapak pecinta Tosangaji, dan bapak itu kasepuan juga. Kasepuan ikut? Kasepuan juga, Tosangaji juga iya, dan temennya kiai banyak. Temennya kiai. Iya. Saya waktu kecil itu ada Kiai Lirboyo, ada Kiai Kediri, Jam Saren, itu sering main ke rumah bapak dulu. Sehingga ini cerita sedikit ya. Kiai Tarom yang terkenal dakwahnya itu. Tarom, iya. Kiai Tarom itu ternyata temannya bapak. Loh. Pada saat Kiai Tarom itu badhe sedo kurang 3 hari itu sowan ke bapak. Yang tahu ibu saya cerita, telepon ke saya kalau bisa kamu pulang gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah, cerita bahwa bapak itu habis berpelukan nangis bareng sama Yai Tarom. Dan Yai Tarom pesen wasiat ke bapak, sing iso ngomong santriku awakmu Kang, aku kate pamit. Lah kok santriku tolong tak dekek kene kabeh sak anak-anakku. Lah bapak bingung, waktu itu bapak nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji kitab, nggak bisa. Ya cuman keyakinan kepada yang Maha Kuasa itu luar biasa bapak. Biasanya bapak cuman sholatnya jekek. Dulu sering belajar tanya ke saya soal ngaji itu, sering tanya ke saya, iki piye gitu. Tapi semakin kesini tulisan Arabnya itu saya kalah. Bapak itu kalau nulis Arab, wah keren, kayak di kitab beneran waktu itu. Ternyata usia itu nggak mempengaruhi untuk ngaji, untuk belajar, nggak mempengaruhi. Kemudian putranya Kiai Tarom itu selang 2 hari ngabari ke bapak kalau Kiai Tarom meninggal. Wah, bapak nangis. Habis itu ya sudah, caranya sudah ada perlambang istilahnya. Kiai Tarom pamit, sowan Gusti Allah, akhirnya ya wasiatnya itu juga disampaikan ke putranya, ke Gusnya itu. Akhirnya gus-gusnya semua itu ke bapak semua. Santrinya ada 300 waktu itu.
Bapak bingung. Itu tahun Sekitar 2009, 2010. Bapak bingung waktu itu. santri ini tak Kita ajari apa? Gak aku gak iso ngaji sing temen kaya kiai liyane. Akhirnya cuma diajari sholat sing bener. Gusti Allah itu harus ikhlas. Hidup itu harus ikhlas. Apa yang dilakukan itu sarwa ikhlas, sarwa bersyukur, dan ini semua titah Gusti Allah. Tidak boleh ngersulo, ngerangsang dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa manggon, bisa menjiwai bahwa urip iki sak bener-bener urip iki tetap manut Gusti Allah. Itu hidupnya ditata. Mapan. Jadi tingkat kepasrahannya tinggi. Ke arah sana. Dan anehnya saya nggak tahu sama sekali karena saya udah hijrah dari rumah, dari rumah sendiri. Terus ngomong-ngomong soal kembali ke pusaka. Pusakanya bapak banyak ternyata. Pusakanya bapak banyak. Banyak waktu itu. Terus begitu saya teringat nih. Bapak pernah sakit akhirnya. Bapak sakit dan dua pusaka yang di rumah saya, yang satu yang kamar organ itu salah penafsiran dengan teman saya. Dia titip, Pak ini saya coba tak tawarkan ke teman saya ya. Saya tidak mematok itu maharnya berapa, tahu-tahu dijual itu. Dan yang kamar organ itu saya terima sekitar 20 juta waktu itu. Berarti itu kinata? Kinata. Tapi salah paham waktu itu. Tiba-tiba barang itu sudah dibawa pembeli. Padahal barang itu titip, waktu itu titip. Tak tawarkan Pak, tak bawai ya. Ternyata langsung didealkan. Itu yang saya kurang-kurang ini salah persepsi. Iya, salah betul, persepsi. itu. Tapi saya memaklumi sudah terjadi sudah. Dan ya cuman sayang aja. Betul. Tahun 2011 Bapak meninggal. Dan salah satu kiai dari Jombang di Tambak Beras itu bilang ke keluarga saya, bapakmu iki waktu sakit ono barang-barang pusaka sing akeh iki gua ono akeh. Engko gandoli mangkate bapak, ngesake. Saya belum paham itu keris. Dia cuma tahu keris itu pusaka gitu, Pak. Akhirnya saya ditelepon, ini barang-barang bapaknya semuanya kon nglarang iki. Ya enggak apa-apa demi keselamatan bapak. Dua karung. Belum ada pengetahuan sama sekali. Belum. Saya masih iseng-iseng. Keris itu cuma biasa aja. Oh, my God. Tak bikin ini seperti ini. Pajangan gitu aja. Itu saya bongkar di lemari, termasuk mustika-mustika itu semua tak ada isak, jadi 2 karung. Dan saya ngangkat dua orang ngangkatnya itu. Tak masukin mobil, tak larung di sungai Brantas Kertosono, di jembatan Brantas itu saya lempar gitu aja. Ya Allah. Terus habis itu bapak sakitnya makin parah, terus sembuh. Ternyata sembuh. Dikasih dispensasi 7 bulan sama Gusti Allah. Terus kambuh lagi yang kedua langsung bablas. Tapi meninggalnya kayak seperti nggak meninggal, karena pada saat saya suceni itu tangannya masih jatuh, nggak kaku. Dan saya takutnya gini, bapak itu kan sering rogo sukmo. Saya takutnya di situ. Yang saya khawatirkan sampai sekarang itu, saya masih dalam hati kecil saya, masa sih bapak ini undang pindah alam. Karena sering dulu saya diajari itu sama bapak.
Bapak itu istimewa, alhamdulillah istimewa. Istimewanya gini, kalau kita ini ya, ngomong, Mas, ini dari mana tadi? Oh Pak, saya dari Magetan, saya dari Ponorogo. Nah, gitu. Nggak, ini tadi dari mana? Dari warung, katakanlah gitu. Bapak itu istimewa bisa nanyain sukmonya jenengan. Jenengan manusia itu lidah bisa ngomong nggak jujur. Tapi begitu sukmonya dipanggil Bapak itu dilungguhke ya ngaku. Wah aku toko kene Pak ini ngaku semua. Itu istimewanya. Dan saya takutnya di situ. Karena pada saat di Suceni itu kan saya yang mangku itu tangannya jatuh terus. Tapi di sini udah gini. Tapi tangannya jatuh. Sampai lama itu tuh nunggu sampai 3 jam belum dimakamkan. Oh. Ini biaya saya pertimbangkan dengan Pak Mudin. Pak ini saya curiga. Akhirnya yes. Terus ini Mas, yang mayat juga harus banyak. Yang takziah itu kayak orang lihat karnaval. Wah, saya sampai nangis waktu itu. Iya, saya bukan nangis bapak saya meninggal enggak. Ini si Allah Pak, ternyata koncom sampe berani. Iki ngeteri sampean. Sampean nek tangi ndang tangi, nek bagas nang ayo tak terke. Akhirnya lama sampai 3 jam, 3 jam setengah baru udahlah. Saya ikhlas, keluarga juga ikhlas. Baru dimakamkan.